Terima kasih sahabat-sahabat subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang bisa berjumpa kembali melalui video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sintak dasar C++. Nah, apa itu sintak? Ya, kita mulai buka satu persatu. Persamaan. Pada dasarnya setiap bahasa pemrograman itu sama, yaitu sama-sama punya variabel, loop, fungsi, statement, dan lain-lain. Perbedaannya hanya pada sintak dan simbol yang digunakan. Nah, untuk sintak merupakan aturan-aturan atau prinsip dan proses yang mengatur struktur dari bahasa pemrograman. Nah, ini untuk struktur dasar pemrograman C++ ya, ada 10 baris secara default. Baris pertama bagian include, baris ketiga ini bagian namespace ya. Kemudian baris kelima ini integer main. Nah, proporsi CPU akan selalu memulai pada fungsi utama dan berakhir pada fungsi utama pula. Kemudian baris keenam adalah blok pembuka dengan kurung-kurung awal pembuka ya. Baris ketujuh adalah cout ya. kurang dari petik 2 hello world petik 2 kurang dari NDL. Nah, NDL ini merupakan perintah untuk baris baru ya. Baris ke-8 di sini return 0, artinya dikembalikan ke nilai 0 tanpa kesalahan ya. Baris ke-9 ini adalah blok penutup ya, dengan kurung-kurung awal penutup ya. Baris ke-10 baris kosong ya. Kemudian di sini ada titik koma, ini sangat penting ya, karena kalau tidak ada titik koma maka setiap barisnya itu akan error. Bagian deklarasi include ini ada Airstream. Nah, library ini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan input output. Nah, kadang kita juga akan menemukan library yang di include dengan ekstensi .h artinya header file dari C atau C++, .cpp artinya source code dari C++, .hpp artinya header file dari C++, .cc dan .c artinya header file dari C. Bagian deklarasi namespace ini bersifat opsional, bisa ditulis ataupun tidak usah ditulis ya, bisa tidak. Pada contoh di atas kita menggunakan namespace std. Nah, karena fungsi-fungsi pada Airstream dibungkus dalam namespace std. Apabila kita tidak menggunakan namespace std, maka untuk menggunakan fungsi console in atau cin dan console out atau cout yang ada pada Airstream harus diawali dengan std.2.2. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, maka jika tidak ingin menulis std.2.2 secara terus-menerus setiap baris, maka gunakanlah namespace std. Nah, ini lebih simple. Berikutnya adalah bagian fungsi integer main, yaitu setelah program kita selesai dikompilasi dan saat CPU memulai mengeksekusi program kita, CPU akan selalu memulai pada fungsi utama dan berakhir pada fungsi utama pula. Penulisan statement ekspresi. Nah, seperti ini. Nah, untuk statement ada 3 baris cout di sini ya. Berikutnya adalah whitespace. Penulisan sintak dengan spasi itu entah 1 spasi, 2 spasi dan seterusnya. Nah, pada C++ tidak memiliki aturan yang ketat dalam penulisan whitespace.
Berikutnya adalah penulisan komentar. Nah, untuk komentar ini ada dua cara ya. Untuk slash 2 kali, nah ini adalah komentar yang satu baris ya. Nah, kalau ingin lebih dari satu baris maka menggunakan slash bintang, di dalamnya ada komentar. Nah, setelah komentar lebih dari satu baris maka ditutup dengan bintang slash. Nah, contohnya seperti ini. Penulisan string dan karakter. Nah, penulisan string dan karakter. Nah, ini ada dua cara juga ya. Ada dengan petik 2 ya. Diapit dengan petik 2 ya. Kemudian ada juga yang diapit dengan petik 1 ya. Seperti ini. Mengenal variabel dan tipe data. Nah, variabel adalah sebuah nama lokasi penyimpanan di dalam memori. Nah, maksudnya penyimpanan nilai ya. Nah, atau penyimpanan data. Nah, kemudian tipe data. Nah, adalah jenis data yang akan disimpan dalam variabel. Begitu. Nah, mari kita lihat cara menulis variabel. Nah, tipe datanya ditulis terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Nah, contoh, string adalah tipe datanya, nama adalah variabel. Nah, integer tipe datanya, umur adalah variabel. Nah, char adalah tipe datanya, jenis underscore kelamin, nah itu adalah variabelnya. Nah, kenapa menggunakan underscore? Nah, atau menggunakan strip? Nah, itu adalah aturan penulisan variabel. Nah, kalau menulisnya jenis spasi misalnya jenis spasi kelamin, nah itu pakai spasi maka tidak diizinkan, atau artinya nanti akan error seperti itu. Nah, ini macam-macam tipe data ya. Untuk char itu ukuran memorinya 1 byte. Nah, rentang nilainya sekian. Unsigned char 1 byte, rentang nilainya sekian ya. Inside char 1 byte, rentang nilainya sekian. Kemudian integer 4 byte, nilai rentang nilainya sekian. Nah, dan seterusnya. Ada pula yang namanya signed login. Nah, unsigned login ada tipe data float ya, ada tipe data double, ada long double, white chat t ya, white chat underscore t, ada juga boolean ya. Rentang nilainya true atau false. Nah, baik, demikianlah untuk materinya. Nah, nanti untuk melihat selengkapnya tentang tipe data ya, boleh Anda semua searching di Google ya, begitu. Sekarang kita contoh untuk membuat program sederhana ya. Kita coba nih. Nah, secara default pada saat kita membuat satu project ya, ini sudah disiapkan oleh kode blok ya, 10 baris sintaks nih. Walaupun di baris kedua, baris keempat, dan baris ke-10 itu adalah baris kosong. Nah, Bapak menghitungnya tetap 10 baris ya, atau terhitungnya adalah 10 baris begitu. Nah, kita coba untuk membuat variabel atau membuat program dengan menggunakan tipe data dan variabel ya. Baik, untuk yang pertama adalah tipe data string ya. Tipe data string ini nama untuk variabelnya ya. Tipe
tipe data integer. Ini digunakan untuk variabel umur, umur. Nah, kemudian untuk char atau tipe data char, nah ini bisa digunakan untuk variabel jenis kelamin. Nah, ini adalah tipe data dan variabel. Nah, coba dikasih komentar ya di sini. Tipe data dan variabel. Tipe data dan variabel. Nah, kelihatan kan nih buram ya. Ya, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, kemudian di sini untuk input ya, bagian input cout kurang dari petik 2 isi nah begitu ya, misalkan siapa nama kamu, atau yang lebih simpel lagi nih ya, nama. Nah begitu. Kemudian di input dengan console in menggunakan lebih dari ya. Kalau console out menggunakan kurang dari ya, yang ini nih. Nah, console out kurang dari. Kalau console in menggunakan lebih dari. Tipe datanya atau disimpan tipe data string pada variabel nama. Kemudian cout lagi untuk menampilkan pertanyaan umur ya, umurnya berapa. Kemudian di input variabel umur. Nah begitu, variabel umur. Kemudian cout menampilkan jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya ini boleh pilih laki-laki atau perempuan, begitu. Kemudian di input ya dengan console in lebih dari pada variabel jenis kelamin. Maaf ya. Nah, ini karakternya ini sensitif ya, antara huruf besar dan huruf kecil ya, itu karakternya berbeda seperti itu. Jadi harus sama ya, jenis kelamin. Jenis kelamin ya, sama ya. Oke, ini bagian input. Nah, sekarang bagian proses dan output. Cout kita tampilkan
kemudian variabelnya ya itu nama, menggunakan nama, NDL ya begitu. Cout kurang dari ya, tampilkan umur kamu, umur ya, umur, NDL, nah salah lagi NDL, oke. Cout kurang dari, nah ini jenis kelamin, jenis kelamin. Nah, dengan munculkan variabel isi variabel ya, maksudnya ini munculkan isi variabel nama, munculkan isi variabel umur, dan munculkan isi variabel jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya. Program sederhana. Kita coba di build. Oke, sudah selesai di build. Nah, kalau sudah selesai di build maka di run. Nah, atau Anda semua bisa menggunakan build and run ya, tombolnya ini. Begitu. Nah, nama misalkan namanya Budi, umurnya 17 tahun ya. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, maka komputer ini akan menampilkan inputan yang tadi ya. Nama kamu Budi, nah umur kamu 17 tahun, nah jenis kelamin kamu laki-laki. Nah seperti itu. Oke, baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan ya, demikian materinya, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda semua bisa melakukan praktek sederhana ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.